Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kasus 6 tentang sistem integumen. Sebelumnya, perkenalkan saya Hana Rahmanisti selaku moderator dan teman saya ada Naila Suralestari, Hanifah Sintia Laurina, Kanisa Sandari Cahayu, Ini Fitriani Tias, Maidita Saputri, Kurnia Sari Rizky Wahid, Lulu Zaina Rahman, Nabila Kifah Zahra. Kita sekian gambaran. Selanjutnya ada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Mbak Naila. Untuk kasusnya, Tuan F dirawat di rumah sakit dengan diagnosa sindroma koroner akut. Pasien dirawat selama 6 hari dan dinyatakan boleh pulang untuk lanjut perawatan secara mandiri. Ada beberapa terapi yang masih dikonsumsi selama perawatan di rumah, salah satunya yaitu aspirin 100 mg diminum secara oral. Pada saat pasien mencukur kumis, tidak sengaja tergores oleh pisau kumis dan mengalami pendarahan. Sudah dibalut tekan dan dipasang plaster, tetapi pendarahan tidak mau berhenti. Kemudian pasien dibawa kembali ke rumah sakit. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Laurin. Kepada Mbak Laurin saya persilakan. Tujuan yang pertama, identifikasi poin-poin penting yang harus dikaji pada saat pemberian obat kepada pasien. Yang kedua, identifikasi jenis dan golongan obat yang diberikan pada kasus. Yang ketiga, identifikasi cara pemberian obat pada kasus. Yang keempat, identifikasi indikasi dan kontraindikasi obat pada kasus. Yang kelima, identifikasi peran perawat dalam pemberian obat pada kasus. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Ayu. Kepada Ayu saya persilakan. yang selanjutnya ada latar belakang, yaitu sindroma koroner akut merupakan salah satu kondisi kegawat daruratan kardiovaskuler yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat. Salah satu terapi utama pada pasien dengan sindroma koroner akut adalah pemberian obat antiplatelet seperti aspirin yang berfungsi untuk mencegah agregasi trombosit dan mengurangi risiko terjadinya trombosis ulang. Namun penggunaan aspirin juga meningkatkan risiko terjadinya pendarahan, baik pendarahan mayor maupun minor. Pada kasus ini, Tuan F yang baru saja menjalani perawat di rumah sakit akibat sindrom koroner akut melanjutkan konsumsi aspirin 100 mg secara oral di rumah sesuai anjuran dokter. Saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti mencukur kumis, pasien mengalami luka ringan akibat pisau cukur. Namun akibat efek antiplatelet dari aspirin, perdarahan yang terjadi sulit berhenti meskipun sudah dilakukan penekanan dan pemasangan plester. Hal ini menunjukkan adanya resiko komplikasi perdarahan pada pasien yang mengonsumsi obat antiplatelet bahkan dari luka kecil sekalipun. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mbak Melita. Selanjutnya ada poin penting pada kasus. Yang pertama, Tuan F mendapatkan terapi aspirin 100 mg secara oral untuk perawatan sindrom koroner akut. Yang kedua, pasien mengalami pendarahan yang sulit berhenti setelah tidak sengaja tergores saat mencukur kumis. Yang ketiga, sudah dilakukan balut tekan dan pemasangan plaster, tetapi perdarahan tetap terjadi. Yang keempat, aspirin diketahui memiliki efek samping berupa gangguan pembekuan darah. Yang kelima, pasien dibawa kembali ke RS karena perdarahan tidak berhenti. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mbak Nia. Jenis obat dan golongannya. Aspirin jenisnya antiinflamasi non-steroid atau ONS, antiplatelet. Cara pemberian obat, aspirin dapat diberikan melalui rute oral, rektal, dan intravena. Obat ini tersedia dalam berbagai dosis, yang terendah adalah 81 mg. Juga disebut aspirin bayi. Tablet 325 mg, 500 mg, tablet lepas selambat 81 mg, 325 mg, 500 mg, 650 mg, kunyah 81 mg, suppositoria 60 mg, 120 mg, 200 mg, 300 mg, 600 mg, intravena 250 mg, 500 mg. Saat memberikan obat aspirin juga harus mengikuti petunjuk penggunaan yang tertera pada kemasan atau sesuai dengan anjuran dokter, jangan melebihi dosis yang sudah dianjurkan.
Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Lulu. Indikasi dan kontraindikasi. Yang pertama, indikasi aspirasi. Indikasi aspirin atau asam asetilsilisilat adalah sebagai analgesik dan antipiretik serta sebagai antigregasi platelet pada kasus penyakit jantung, koroner, stroke, dan transient ischemic attack atau TIA. Dosis berbeda tergantung indikasi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nabil. Selanjutnya ada kontraindikasi aspirin. Kontraindikasi aspirin atau asam asetilsalisilat adalah pada pasien dengan hipersensitivitas terhadap obat ini. Peringatan diperlukan terkait risiko sindrom Reye jika aspirin digunakan pada anak dan remaja. Kontraindikasi aspirin pada pasien dengan hipersensitivitas terhadap aspirin atau bahan lain dalam formulasi. Aspirin juga kontraindikasi pada pasien yang mengalami asma, urtikaria, atau reaksi sensitivitas lain yang dipicu oleh obat antiinflamasi non steroid lainnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kenes. Peran perawat dalam pemberian obat. Ada beberapa cara peran perawat dalam pemberian obat aspirin. Yang pertama, monitoring pendarahan, pantauan dan pendarahan eksternal dan internal, laporan hasil pasien. Baik, untuk pemaparan materi sudah selesai. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh disampaikan di edit.